Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan bagian firman Tuhan masih dengan tema Aku adalah atau akulah dalam bahasa Yunani ego eimi. Dan ini berkenaan dengan akulah roti hidup, the bread of life. Dari kata Yunani ho artos soes. Ho artos itu roti, soes itu hidup, dari kata soe. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa bagi saudara-saudara yang ingin memperoleh lebih lengkap dalam bentuk tulisan, saya sudah menyiapkan dalam bentuk nanti PDF. Itu bisa saudara pesan melalui komentar di dalam YouTube. Nanti setelah saudara mendengar, saudara bisa pesan melalui komentar supaya lebih lengkap, khususnya dalam penggalian atau dalam eksegese dengan menggunakan bahasa asli bagi yang senang belajar mendalami firman Tuhan. Kembali lagi kepada tema kita, Yesus berbicara tentang akulah roti hidup. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa pada saat tersebut orang berduyun-duyun ingin berjumpa dengan Yesus. Di dalam pasal yang ke-6, khususnya ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Daya tarik Yesus sedemikian hebat bagaikan magnet pada orang-orang pada sesamanya, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka tertarik karena mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan pada saat dia pelayanan. Apalagi mereka juga melihat tentang Yesus membuat mujizat di mana ada 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Di dalam Yohanes pasal 6. Belum terhitung istri dari 5.000 laki-laki kalau mereka sudah punya istri. Kemudian belum terhitung kalau mereka membawa anak. Ya. Jadi kita melihat daya tarik Yesus begitu hebat, begitu luar biasa ketika dia berinkarnasi. Ya. Dikatakan dia melakukan mujizat. Ya. Dan kita lihat Yesus melakukan mujizat di dalam Kisah pasal yang kedua, ayat 22, saya ingin membacakan mengapa Yesus melakukan mujizat. Ini khotbah daripada Petrus, Kisah pasal 2, ayat yang ke-22. Ini khotbah Petrus, ya. Dia katakan, hai orang-orang Israel, ya, orang Yahudi pada zaman itu, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus orang Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di sini Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi orang Yahudi tahu. Orang Israel zaman Yesus itu tahu bahwa Yesus itu melakukan begitu banyak mujizat, tanda-tanda. Itu memperlihatkan bahwa lewat mujizat bahwa siapa dirinya. Dia bisa melakukan sebegitu dahsyat yang membuat orang tertarik kepadanya. Jadi mujizat itu membuat orang tertarik kepadanya. Tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus membuat orang mencari dia, berbondong-bondong dikatakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus langsung terpesona? Wah, langsung terkagum-kagum karena banyak orang yang mencari dia.
Yang kedua, apakah semua orang yang mencari dia akan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus? Atau mereka hanya tertarik kepada tanda-tanda, kepada mujizat? Ya. Dan itu disebut di dalam khotbah daripada Petrus. Dan mujizat-mujizat itu ditulis dalam 3 Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Juga ada sebagian kecil di dalam Injil Yohanes, di mana Yesus membuat mujizat. Apakah hanya Yesus yang dapat membuat mujizat? Saya ingin memperlihatkan bahwa setan pun bisa membuat mujizat. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya ingin bacakan tentang mujizat, ya. Yesus buat mujizat sebagai tanda bahwa dia Allah. Tapi juga setan tidak kalah, dia buat mujizat. Nah, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Si pendurhaka pekerjaan iblis, ya. Iblis, ya, di sini diabolos, iblis, ya. Dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Karena iblis di sini bukan Allah. Dia bisa melakukan mujizat. Alkitab katakan bisa. Tetapi mujizat bukan yang datang dari Allah. Sehingga mujizat itu dikatakan palsu. Saya ingin membaca lagi iblis buat mujizat. Di dalam khususnya Markus pasal 13 ayat 22. Ini setan buat mujizat, ya. Jadi Yesus buat mujizat, setan juga buat mujizat, ya. Dan itu dikatakan oleh Paulus, ya. Sekarang siapa yang katakan ini di dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-22. Ya. Markus 13 ayat yang ke-22 saya bacakan, ya. Ayat 22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi lihat, setan itu atau iblis diabolos itu menggunakan itu yang disebut dalam Markus pasal 13 ayat 22. Itu disebut Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Mereka muncul mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tujuannya apa di sini? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, kemudian ayat 23, hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan kepadanya, ini kepadamu. Saya bacakan sekali lagi. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Jadi tentang adanya dewi palsu itu, Yesus sudah katakan. Jadi jangan cepat percaya hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat. Ya. Bukan saya menghakimi bahwa semua hamba Tuhan yang melakukan mujizat itu bukan dari Tuhan. Tetapi kita di sini Yesus katakan hati-hati. Karena akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat mirip Yesus tetapi palsu. Jadi hati-hati dengan mujizat, ya. Memang mujizat itu adalah daya tarik yang begitu luar biasa, ya. Demikian juga untuk hamba Tuhan. Saya membacakan Matius pasal 7 ayat yang ke-22. Apakah semua hamba Tuhan yang bisa atau mampu melakukan mujizat kita langsung tertarik? Nah, ini Matius 7 ayat yang ke-22. Ini bagian yang sangat terkenal. Dan ini dikatakan oleh Yesus sendiri, ajaran Yesus. Ayat 22, ya. Pada hari terakhir, eskatos, ya, akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ini ya kalimat ini. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Mujizat pakai nama Tuhan loh, ya. Tapi lihat respon Tuhan sendiri. Ayat 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang melayani, gunakan nama Yesus, memanggil nama Tuhan, melakukan mujizat. Yesus katakan, ya, dengan berterus terang, terbuka, open. Yesus bicara terus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus tidak pernah mengenal orang-orang yang pakai nama dia. Hati-hati, nanti saudara bilang saya menghakimi lagi. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Ya, mujizat-mujizat yang dilakukan kan mujizat yang sifatnya lahiriah. Ya, dapat dilihat langsung kasat mata. Yesus pun melakukan mujizat, setan melakukan mujizat, hamba Tuhan melakukan mujizat. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang palsu, bukan hamba Tuhan benar, sejati. Ya, pakai nama Tuhan, oke, pakai nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh orang. Tapi Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu, nyala kamu. Kamu pembuat kejahatan. Loh, orang buat mujizat disebut pembuat kejahatan. Ya. Yang berikutnya, tentang mujizat, masih di area mujizat ya. Karena orang tertarik berbondong-bondong mencari Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Sekarang kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 8. Ini juga pasti Bapak, Ibu, dan Saudara sudah sangat mengenal ayat ini ya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini tentang Paulus. Ini pengalaman pribadi Paulus. Ayat 7 dan ke-8. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan, bukan pernyataan ya, tapi penyataan, apokaliptis, penyataan-penyataan. Artinya Allah banyak menyingkapkan rahasia yang tadinya dia tidak mengerti, yang tidak ada satupun manusia yang tahu. Apokaliptis, penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Nah, ini Paulus katakan, Tuhan mempercayakan penyataan yang luar biasa itu. Tapi bahaya Paulus bisa meninggikan diri, Tuhan lebih tahu. Maka kalimat selanjutnya, maka aku diberi suatu dari duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan perkenankan iblis, ya. Di dalam fisiknya Paulus, duri dalam daging. Daging itu kan sarx, ya. Di dalam tubuh Paulus ada duri dalam daging, yang banyak ditafsirkan itu sebagai penyakit mata kronis. Ayat yang ke-8. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan apa? Yaitu tadi itu, duri dalam daging. Hanya di dalam tubuh fisik Paulus itu ada duri dalam daging, ya. Supaya Paulus tujuannya tidak meninggikan diri. Dan Tuhan katakan cukup kasih karunia. Artinya Paulus dikuatkan untuk menghadapi duri dalam daging yang ada di dalam tubuhnya itu. Tuhan katakan cukup kasih karunia, ya. Jadi kita melihat di sini ya tentang mujizat. Orang begitu tertarik. Nah, sekarang kita masuk di dalam bagian yang penting, yaitu pasal yang ke-6 dari Injil Yohanes, ayat yang ke-20. Ketika orang-orang mencari Yesus, dia katakan, ayat yang ke-20, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Roti itu yang 5 roti 2 ikan. Wah, orang tertarik. Mereka mengalami mujizat, ya, dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus katakan, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda itu, tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Mereka tidak cari Yesus karena itu, melainkan karena apa? Kamu sudah makan dan kenyang roti, ya. Dan kemudian ayat 27 dikatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, ya, melainkan untuk makanan
yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi Yesus itu disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Meterai itu tanda sah, ya, bahwa dia mampu melakukan tanda-tanda karena dia datang sebagai manusia, tetapi dia itu ego eimi, dia itu tetap Allah, ya. Hakikat kealahannya tidak hilang walaupun dia dalam situasi, dalam kondisi menjadi manusia, sarks. Ya, saya sudah jelaskan ya. Ini bagian keempat dari ego eimi. Jadi itu. Kemudian ayat berikutnya ayat 35. Ya. Jadi orang-orang kita lihat lagi ya. Orang-orang mencari Yesus bukan karena melihat tanda bahwa dia adalah Allah, sehingga dia bisa mampu melakukan mujizat-mujizat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Allah. Banyak mujizat kalau kita melihat ya. Yesus berjalan di atas air, banyak ya. Yesus membangkitkan Lazarus ya. Yesus membangkitkan anak seorang janda yang sudah mati, bangkit dari orang. Itu mujizat-mujizat yang seperti itu hanya bisa dibuat oleh Allah. Dan itu tanda bahwa Yesus adalah Allah. Tapi orang mencari Yesus karena masalah kenyang, masalah perut, masalah yang bersifat sementara. Sehingga ayat 27 Yesus katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ya. Jangan cari hal-hal yang sifatnya sementara. Ya. Dia katakan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa makanan yang sampai kepada hidup yang kekal? Saya sering sebut dengan istilah makaroni. Makaroni itu artinya makanan rohani. Makaroni itu terkenal ketika saya hidup di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, maka ada makanan makaroni. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu makanan makaroni itu enaknya kalau dimasak, apalagi orang Manado pinter masak. Tapi ini bukan maksudnya makanan yang untuk perut. Makaroni enak tapi hanya sementara. Akan lapar lagi setelah makan makaroni. Nah, sekarang Yesus katakan, akulah, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus berbicara tentang akulah roti hidup. Ya, ini sangat menariknya ini. Ya. Dia katakan, this is the bread that come down from heaven. Akulah roti hidup, ya, yang datang dari sorga. Oranon, sorga. Ya, datang. Ya, datang turun ke dalam daun ya. Ya, comes down, yaitu kata baino. Dia datang turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Tapi dia katakan, akulah roti hidup. Dia dari mana? Dari sorga. Menarik sekali ya. Yesus datang dari sorga. Saya bacakan lagi ayat 48 supaya menguatkan kita. Sama ya. Tapi saya bacakan ya. Nah, ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Ayat 50, inilah roti yang turun dari sorga. Roti hidup itu, ego eimi itu, roti yang turun dari sorga. Akulah tadi ego eimi. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Lihat ya, turun dari sorga ya. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kuberikan untuk hidup dunia. Nah, jadi kita lihat Yesus katakan, akulah roti. Jadi beberapa kali di dalam teks pasal yang ke-6 dari Injil Yohanes ini, Yesus berbicara terus, akulah roti hidup, akulah roti hidup. Ya. Roti hidup itu datang dari mana? Dia katakan dari sorga. Sama dengan 1 Korintus pasal 15 ya. Kembali saya ingin bacakan ini walaupun saya pernah sampaikan ini. Ayat yang ke-47. Ya.
1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Nah, itu Adam yang diciptakan Allah dari debu tanah. Nah, manusia pertama di situ ya. Dan bersifat jasmani, lahiriah, jasmani, natural. Tapi kemudian dikatakan manusia kedua berasal dari sorga. Siapa dia yang berasal dari sorga? Nggak ada manusia yang berasal dari sorga. Artinya dari sorga, sorga itu kan tempatnya Allah. Ya, Allah ada di sorga. Sebelum berinkarnasi, ya, ini Adam kedua ini sebelum berinkarnasi dia Allah, dia roh, metafisis. Kemudian dia mengambil rupa manusia. Ya, manusia ini dia datang dari sorga. Dia adalah Allah yang kemudian ambil rupa manusia, morfe. Dia datang dari sorga. Jadi kita lihat di sini ya, ketika Yesus katakan, "Akulah roti hidup," itu roti hidup datang dari mana? Datang dari sorga. Sangat menarik. Yesus ini, ego eimi ini adalah Allah, karena hanya Allah yang datang dari sorga. Yesus ini datang dari sorga. Tadi saya sudah panjang lebar katakan tentang mujizat, ya, dibagi dalam beberapa poin. Bahwa Yesus buat mujizat sebagai tanda, ya, bahwa dia adalah Allah. Melalui tanda-tanda dan mujizat dia adalah. Tapi setan juga bisa buat mujizat. Juga ada hamba-hamba Tuhan palsu bisa buat mujizat. Juga ada seperti Paulus, Rasul Paulus, yang kemudian mengalami duri dalam daging. Artinya dalam tubuhnya, itu karena setan, dan itu diizinkan Tuhan. Dan Tuhan, Paulus berdoa 3 kali, tidak terjadi mujizat untuk fisiknya. Tapi Tuhan katakan cukup kasih karunia. Jadi mujizat secara fisik bukan hal yang utama. Kita bisa melihat ketika Ananias di dalam Kisah Rasul dirajam dengan batu, dia sampai mati. Tuhan tidak buat mujizat sehingga dia tidak mati, terhindar dari dilempar batu. Kemudian ada 11 rasul yang mati martir juga. Tuhan izinkan. Kalau saudara pernah baca satu buku dengan tipis ya bukunya, dengan satu tema, ketiga Allah tidak ku mengerti. Ada satu kesaksian di situ, seorang misioneri dari satu negara pergi ke negara lain. Tuhan yang panggil dia pergi ke negara lain. Tetapi ketika terjadi kerusuhan, kemudian dia ingin menghindar, dia harus melewati satu tembok. Ya, kemudian dia naik tembok itu supaya dia tidak tertembak. Tapi kemudian badannya sudah di sebelah, kakinya masih tergantung. Mereka tembak kakinya, kemudian terjadi pendarahan, dia mati. Padahal Tuhan yang suruh dia untuk menjadi seorang misioneri. Itu ditulis kesaksiannya di dalam buku. Saya lupa penulisnya, tapi bukunya ada tipis ya. Ketiga Allah tidak ku mengerti. Mengapa Allah tidak ku mengerti? Tidak selalu kita harus mengerti Allah sampai sedetil-detilnya. Kadang Allah izinkan orang, Allah panggil, kemudian dia mati di tempat panggilannya. Seperti hamba Tuhan itu. Ya. Jadi kita lihat, itu Tuhan itu kadang melakukan sesuatu yang penuh dengan misteri. Kita hanya melihat satu peristiwa, tapi kita tidak mengerti. Kita melihat ujung dari peristiwa. Tapi detil sampai Tuhan berkehendak, dia sampai seperti itu kita tidak mengerti. Ya. Kita lihat dalam firman Tuhan ini, Yesus katakan, "Akulah roti hidup." Ya, bukan roti biasa, roti hidup Tuhan katakan di situ. Ya, akulah roti hidup. Ya. Dan roti hidup itu datang dari sorga. Akulah ego eimi. Ego eimi itu datang dari sorga. Nah, sekarang Yesus katakan kepada orang banyak yang berbondong-bondong datang mencari dia. Yesus mengajarkan kepada mereka. Apa yang Yesus ajarkan? Ya, ayat 28 yaitu, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Yesus diutus oleh siapa? Oleh Allah, oleh Bapa. Dia datang ke dalam dunia, ya, Bapa yang mengutus. Ini kita harus mengerti tentang konsep Tritunggal. Jadi Bapa mengutus anak.
Nanti kemudian anak dan Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, itu Tritunggal. Kalau kita belajar tentang pneumatologi, belajar tentang Tritunggal berhubungan dengan Yesus, Tritunggal berhubungan dengan Roh Kudus, baru kita mengerti. Ya. Tapi Yesus katakan di dalam bait Allah, kamu tidak mengerti. Ingat sekali lagi, Yesus sedang mengajar di bait Allah, tapi Yesus katakan, kamu tidak mengenal. Mengenal siapa? Ya. Kamu kenal. Memang aku kamu kenal. Dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Dia berasal dari mana? Dari sorga itu. Dan dia datang bukan atas kehendak dia sendiri. Tetapi aku diutus oleh dia yang benar. Dia di sini besar, yaitu bukan Yesus tapi Bapa. Yang tidak kamu kenal. Bapa tidak kamu kenal. Aku kenal dia, ayat 29. Yesus kenal dia. Ya. Sebab aku datang dari dia, dan dialah yang telah mengutus aku. Siapa Yesus? Dari sorga. Diutus oleh Bapanya. Untuk berinkarnasi dalam dunia. Kemudian Yesus di dalam berinkarnasi pada waktu itu, pada zaman itu, Yesus kemudian masuk di dalam bait Allah, mengajar kepada orang-orang Yahudi. Yang masuk ke dalam bait Allah kan tidak boleh sembarang orang. Pada zaman itu sinagog itu tidak sembarang orang, hanya orang-orang Yahudi. Yesus mengajar, tapi Yesus katakan, kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku, tidak mengenal Bapa. Waduh, ini luar biasa ya. Yesus sedang membongkar sesuatu yang begitu rapi kelihatannya rohani karena di dalam bait Allah. Ya. Mereka begitu sangat interest untuk memperoleh pengajaran dari Yesus. Tapi Yesus katakan, kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku. Artinya kamu tidak mengenal Bapa. Hanya Yesus yang mengenal Bapa. Mengapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan Bapa. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Logos itu bersama-sama dengan Bapa, dengan Allah. Artinya Bapa di mana? Di sorga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Menarik. Ya. Jadi kita lihat ini ego eimi ini ya Yesus katakannya. Ayat 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah dilakukan oleh dia ini. Oh, mereka belum percaya kepada Yesus. Jadi mereka sedang mengharapkan tentang Yesus. Padahal Yesus sudah datang. Inilah orang Yahudi. Ayat 32, orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Lihat ya, di dalam bait Allah itu ya, ada struktur ya, secara organisasi ya. Itu ada imam-imam kepala, kemudian ada orang Farisi, kemudian menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Seperti kalau zaman sekarang ada satpam yang jaga di gereja, suruh tangkap Yesus. Ini lucu. Orang yang imam-imam, orang penting di dalam bait Allah. Orang yang pergi ke gereja, orang-orang Farisi itu ya. Mereka ingin menangkap Yesus karena Yesus katakan, akulah roti hidup. Artinya mereka tidak mengenal Yesus. Mengenal secara intim. Ya. Ginosko. Ya. Keintiman. Bukan oida. Oida mereka mengerti. Ya. Mereka tahu doktrin tentang Yesus. Tetapi mereka tidak datang kepada Yesus. Yaitu ya, di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39 ayat 40 ya. Menyelidiki firman Tuhan, tapi mereka sangka firman Tuhan membuat hidup yang kekal. Yesus katakan, tetapi kamu tidak datang. Firman Tuhan berbicara tentang aku, tapi kamu tidak datang kepada aku. Artinya tidak percaya, sehingga kamu tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Mereka selidiki firman, tapi mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak beriman kepada Yesus. Mereka mau tunggu Yesus. Jadi kita lihat di sini ya, Yesus sedang membongkar sesuatu yang tadinya tertutup, sesuatu yang tadinya tidak tersingkap. Sekarang ketika dia mengajar, dia ingin membongkar itu. Kemudian orang-orang yang terpenting di dalam bait suci, yaitu imam-imam kepala, suruh Yesus ditangkap.
Mengapa Yesus tangkap? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka tidak memang diberikan karunia untuk percaya. Ya. Jadi kita lihat di sini. Sangat jelas ya. Yesus katakan, akulah roti hidup ya. Berkali-kali dia katakan, dan roti hidup itu datang dari sorga. Wah, mereka menolak, mereka tidak percaya. Ya. Roti ya. Roti yang menghidupkan. Tadi saya sudah baca ya. Bahasa Yunaninya ho artos soes. Jadi bukan roti biasa, makanan biasa. Dan itu ada di bagian-bagian ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ya. Ini ada bagian-bagian itu yang sudah tertulis, saudara bisa baca ya. Nah, itu ayat yang ke-41 ya, itu Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Mereka tidak menyambut, tidak terbuka. Malah mereka bersungut-sungut. Tadi dikatakan mereka suruh menangkap. Sekarang yang berikutnya mereka bersungut-sungut. Mengapa? Karena statement Yesus. Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Ego eimi. Datang dari sorga. Dia adalah Allah yang turun dari sorga. Mereka tidak mau percaya itu. Ayat 42, kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf ya, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Mereka masih protes, tidak percaya. Memangnya beriman itu mudah? Yang sentralnya kepada Yesus mudah? Tidak mudah. Ini orang dalam gereja aja tidak mudah, apalagi orang di luar gereja. Orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Wah, mereka sering di dalam apologet, mereka sering menyerang Alkitab. Apalagi sentral Alkitab yaitu Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu datang dari sorga. Mereka tidak percaya, mereka menolak itu. Silakan mereka tolak. Ya. Kita tidak percaya kepada mereka. Mereka kan bukan kebenaran absolut. Mereka tidak percaya tentang kealahan Yesus. Mereka hanya percaya Yesus itu nabi. Kita juga percaya kalau kita belajar kristologi kan, ya, bahwa Yesus juga nabi, ya, Yesus juga imam, Yesus juga raja. Mereka hanya ambil nabi, tapi ketika Yesus dikatakan Tuhan, Yesus dikatakan Allah, mereka tidak percaya. Sama dengan orang Yudaisme. Yudaisme bukan Kristen ya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu datang dari sorga. Ya, mereka katakan, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf? Ya, yaitu ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Roti hidup itu yang memberi kehidupan. Roti itu makanan rohani, itu memberi kehidupan itu. Mereka tidak percaya kepada roti hidup. Padahal Yesus katakan, aku datang dari sorga. Ya. Kita kembali ke ayat 35. Ada sesuatu yang menarik di sini, di dalam ayat yang ke-35 ya. Ya. Saya ingin bacakan kembali. Katanya, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya. Yang pertama, datang kepadaku artinya percaya. Dikatakan firman Tuhan ini bahwa ia tidak akan lapar lagi. Makan roti hidup. Kalau kita hanya makan roti hidup biasa, kita akan lapar. Tapi Yesus katakan makan roti hidup, artinya percaya kepada Kristus, bahwa dia adalah roti hidup yang datang dari sorga. Mereka tidak akan lapar. Nah itu ya. Saya ingin bacakan ayat 44-nya ya. Ini Yesus katakan apa? Ayat 44, Yesus katakan ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Tidak sembarang bisa datang kepada Yesus ya. Dikatakan ya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ditarik oleh Bapa. Jadi bukan kehendak orang itu, tapi orang bisa datang kepada Yesus, percaya kepada sang roti hidup, karena ada yang tarik. Ya, ada yang tarik. Bapa yang bekerja menarik seseorang untuk datang dan percaya kepada Yesus. Ya. Jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku.
dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Lihat ya, kalau Bapa tarik seseorang untuk kemudian membuat dia percaya kepada ego eimi, yaitu Yesus yang datang dari sorga, Adam kedua yang datang dari sorga dikatakan Paulus, ya. Nah, orang bisa percaya karena ditarik oleh Bapa. Yesus katakan di sini bahwa dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, pada saat Yesus datang kedua kali, orang itu akan dibangkitkan. Wah, menarik sekali ya. Jadi roti hidup itu memberikan kebangkitan. Ini masa depan kehidupan. Masa depan dibalik setelah seseorang mati secara jasmani, mati secara fisik. Tidak sampai di situ. Ketika Yesus datang, eskatos, Yesus katakan pada akhir zaman, dia akan bangkitkan. Jadi punya masa depan. Orang yang percaya kepada sang roti hidup, dia punya masa depan. Siapa mereka itu? Ayat 45. Siapa mereka? Ayat 45 jawabannya. Aku ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Nah itu disinggung PL nabi-nabi. Pengajaran nabi-nabi itu, ya, nabi-nabi juga semua pengajarannya terfokus kepada Yesus. Ya. Jadi ketiga mereka itu menerima pengajaran nabi, nabi-nabi itu mengajar dan mereka dapatkan pengajaran itu dikatakan dari Bapa. Tentang siapa? Tentang Yesus. Mereka mendengar dan menerima pengajaran, ya, itu dikatakan ayat 45 ya. Dan setiap orang, setiap pribadi yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Datang kepada siapa? Sang roti hidup. Roti hidup, hidup ini di sini soen, soes di sini ya, dalam teks ini soes. Ya, saudara harus belajar bahasa Yunani supaya saudara mengerti. Kok ada pergantian di situ, soe kemudian menjadi soen, bisa menjadi soes. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dia menggunakan kata soen. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini ayat 35 menggunakan kata soes. Saudara harus belajar mengapa terjadi. Ini bukan hal yang mudah. Harus ada pembelajaran bahasa Yunani yang dalam supaya saudara mengerti, ya. Kalau saya mengajar nanti semua ini nanti terlalu sulit ya. Untuk kemudian masalah sulitnya apa? Masalah time, masalah waktu ya, terlalu panjang nanti. Saya khotbah seperti ini aja sudah panjang ya. Jadi kita lihat di sini ya. Orang bisa datang kepada Yesus karena Bapa yang tarik. Ditarik itu ayat 44 ya. Ayat yang ke-45 ya. Mereka yang mendengar dan menerima karena ditarik tadi, mereka itu akan datang kepadaku. Menerima ajaran dari Bapa. Melalui siapa? Melalui para nabi. Mereka menjadi percaya. Ya. Jadi kita lihat. Yesus mampu melakukan ini semua. Itu ayat yang ke-46. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Yesus melihat Bapa karena dia sama-sama Allah. Dia ada di sorga. Hanya dia yang bisa melihat Bapa. Mereka tidak bisa melihat Bapa. Ya. Nanti di bagian lain Yesus katakan, yaitu Yohanes pasal 14 ya. Itu ya, yang sangat terkenal juga itu ya. Yohanes 14, nah itu ayat 8 saya bacakan ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, yang tanyakan Filipus. Nah, jawaban Yesus, lihat ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Filipus tanya karena tidak tahu Bapa. Terus katakan, aku dan Bapa sama, setara, sehakikat. Ya. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, itu jelas ya. Tidak. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi Yesus itu mengidentikan diri dengan Bapa. Karena dia sehakikat walaupun secara pribadi berbeda. Bapa dan Yesus berbeda secara pribadi dalam Tritunggal. Kalau saudara belajar Tritunggal. Ya.
Tapi aku dan Bapa satu. Ini ayat 46. Ada bagian penguatan di dalam ayat-ayat lain, khususnya dalam Injil Yohanes ya. Kemudian ayat 47 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Percaya kepada siapa? Bahwa Yesus itu roti hidup yang turun dari sorga, yang datang dari tempat kekal, yang adalah bersama-sama dengan Bapa. Dikatakan barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Hidup kekal di mana, saudara-saudara? Di sorga. Untuk hidup yang kekal hanya melalui datang kepada Yesus. Yesus yang datang dari sorga. Hanya melalui ego eimi orang bisa memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-48 kembali dia katakan, akulah roti hidup. Ya, roti hidup. Ya, roti yang bisa menghidupkan. Kemudian ayat 49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Itu zamannya Musa ya, ketika perjalanan ya. Jadi ada mana dari sorga itu ya, yang harus mereka makan tiap hari ya. Mereka harus kelola. Nenek moyang artinya zaman Musa. Ayat 59, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Maksudnya mati apa? Rohaninya tidak akan mati. Yang kedua, maksudnya mati apa? Tidak akan mati dalam kekekalan di neraka. Karena dia akan dibangkitkan, kemudian dia akan ke sorga bersama dengan Yesus. Ini jaminan yang Yesus berikan. Ya, saya membaca di YouTube ya, itu ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu memberikan jaminan keselamatan sampai ke sorga. Silakan mereka tidak percaya, itu urusan mereka. Ya, mereka tidak percaya. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Karena mereka tidak pelajari Alkitab, atau mereka belajar Alkitab tapi dengan tujuan negatif. Ya, mereka ingin merusak iman orang percaya. Dan saudara, apakah saudara ikut arus mereka? Ya, saya lihat di YouTube ya, ada satu tokoh agama yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu Allah. Oh, Yesus itu nabi. Nabi kok bisa menyelamatkan? Oh, Yesus dikatakan datang dari sorga. Ya, memangnya nabi pernah ke sorga punya praeksistensi? Tidak pernah ada nabi yang punya praeksistensi. Hanya Yesus, dia datang dari sorga. Ya, tadi sudah dibaca ya. Saya sudah baca ya, ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Kemudian, dan roti yang kuberikan, itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dagingku. Artinya tubuh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, nanti kemudian di bawah itu daging ya, makan daging, bukan kita menjadi kanibal ya, bukan. Dalam pengertian itu di perjamuan kudus kan, mengingat Yesus mati itu ya, kita makan roti kemudian minum anggur ya, darah yang Yesus curahkan. Itu kan bahasa simbolik ya. Tapi iman kita paling utama kan itu kepada Kristus yang telah memberikan tubuhnya di atas kayu salib, ganti kita tubuh orang berdosa supaya kita diselamatkan, yang telah mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita. Itu Yesus. Yesus adalah roti hidup. Ya. Bagian yang terakhir. Ya. Apa yang terjadi? Ayat 52, setelah Yesus katakan dia roti hidup yang datang dari sorga, yang memberikan orang kehidupan kekal di akhir zaman, yang tidak akan mati ya, saudara bisa lihat di dalam teks ini ya. Ayat 52 dikatakan apa ini? Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya, mereka tidak mengerti rahasia. Mereka orang Yahudi, orang zaman PL itu umat pilihan Allah, tapi mereka tidak mengerti. Sekali lagi saya mau katakan ya, tidak seluruhnya orang Yahudi diselamatkan.
Kita harus belajar itu remnant teologi, teologi sisa. Tidak seluruh dari orang Israel itu diselamatkan, tidak. Lihat Israel aja dalam sejarah pecah dua. Israel Utara, Israel Selatan. Ya, satu ibu kotanya Samaria, satu ibu kotanya Yerusalem. Yang Yehuda ini kan yang selatan, yang dianggap paling rohani. Tapi tidak semua juga yang dianggap paling rohani akan selamat. Ada juga orang dari Samaria yang selamat. Contohnya ada di dalam Yohanes, yaitu perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, kemudian dia bertobat dan dia memanggil orang-orang dari kota, yaitu daerah Samaria, untuk datang dan melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan ada yang percaya kepada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi, Israel Selatan, tidak semua mereka percaya kepada Yesus. Dan ini bukti mereka menjadi ribut, distorsi, kacau mereka. Ketika mereka mendengar tentang Yesus katakan, "Aku roti hidup yang datang dari sorga," mereka menjadi kacau. Tadi saya sudah katakan ya di ayat yang sebelumnya, ayat 42 ya, itu mereka protes karena mereka kenal kan bapaknya Yusuf ya, ibunya Maria mereka kenal, orang sederhana kok. Mereka hanya lihat dari sisi kemanusiaan Yesus yang lahir dari keluarga yang sederhana, ya, yaitu bapaknya si tukang kayu Yusuf, ya, dan ibunya dari Yesus ya, yaitu Maria. Bukan bapak biologis maksudnya ya. Karena Maria masih perawan ketika dia mengandung Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu harus bukan biologis tapi teologis. Tapi kita lihat di sini orang Yahudi bertengkar. Mereka ribut. Mereka menafsirkan secara harafiah ketika Yesus katakan makan daging. Mereka pikir menjadi kanibal. Bukan. Ini bahasa simbolik. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia," itu anak manusia Yesus, "dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Tidak memiliki hidup, padahal mereka masih hidup. Hidup apa maksudnya di sini? Mereka tidak memiliki hidup. Hidup rohani. Zoe. Mereka tidak miliki. Hanya hidup apa? Hidup bios mereka miliki. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka meragukan Yesus. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus bahwa dia roti hidup yang turun dari sorga, yang bisa bawa orang ke sorga, yang akan bangkitkan orang pada air zaman. Ya. Karena mereka ditarik oleh Bapa. Kata Yesus itu ayat 44 tadi ya, yang saya baca ya. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, tidak mungkin orang bisa datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Sama ya seperti Matius pasal 16 itu tentang gereja berdiri ketika Petrus katakan engkau Mesias. Yesus katakan Makarios, berbahagialah engkau. Tapi kemudian Yesus katakan kalimat berikutnya, bukan Bapa, bukan manusia yang menyatakan, melainkan Bapa. Artinya Bapa yang menyatakan. Apokaliptis membukakan sehingga Petrus mengerti bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, saya ingin bacakan, menarik ini ya. Jadi orang bisa mengenal Yesus. Mengapa bisa mengenal Yesus? Oh, karena dia hebat. Oleh karena dia mampu. Bukan, ya. Kalau zaman sekarang itu orang bisa mengenal Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat dia bertobat, mengubah dia. Ya. Nah, ini pengakuan Petrus ya, Matius pasal 16 ya. Nah, Yesus tanya di ayat yang ke-13 ya. Ya, di Filipi itu Yesus bertanya kepada mereka, kata orang siapakah anak manusia itu? Ya, jawab mereka ayat 14. Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Jadi kata orang, kemudian sekarang Yesus beralih, kamu murid-murid yang aku pilih, siapa aku ini? Maka jawab Simon Petrus ayat 16 ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon,
bin Yunus. Sebab bukan, ingat ya, kata tekanan ini saya mau tekan, bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga menyatakan. Bukan pernyataan, statement, tapi menyatakan. Beda ya, menyatakan itu bukan statement. Statement itu pernyataan, menyatakan itu apokaliptis, membuka selubung, menyingkapkan sehingga bisa mengerti, kemudian karena mengerti kemudian percaya. Itu Bapa. Di sini juga Bapa yang bisa membuat orang ditarik untuk datang kepada Sang Roti Hidup. Ya. Jadi lihat di situ ya, barang siapa makan, itu ayat 54. Sekarang ayat yang 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus di dalam kita, karena kita percaya roti yang memberi hidup kepada kita. Ya, hidup kekal, bukan hidup sementara. Kita makan roti, oh rotinya enak dari Belanda, oh rotinya Holland Bakery, sebentar lagi lapar. Yesus katakan kamu tidak akan lapar, kamu tidak akan haus. Itu ya ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi kita lihat di sini ya, roti hidup itu Yesus. Ya. Orang tertarik kepada Yesus karena orang melihat kealahannya, ego eiminya itu. Percaya bahwa dia datang dari sorga. Percaya bahwa dia akan bangkitkan kita. Dia akan membuat kita hidup kekal. Kekal bersama di sorga. Itu ayat 47. Bisa hidup kekal. Tidak akan mati ayat 50. Ayat 51 itu hidup selama-lamanya. Kita bisa lihat itu ya, bisa hidup kekal, tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Hidup kekal ya selama-lamanya. Itu diulang ya, ayat 47, ayat 50, ayat 51. Ini jaminan. Karena Sang Roti Hidup yang memberi kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan rohani. Yang berdampak sampai kepada kehidupan kekal. Ya. Tapi orang-orang Farisi itu ya, yang imam-imam kepala itu ya, yang coba menyuruh penjaga-penjaga di bait Allah atau sinagog untuk menangkap Yesus, mereka tidak percaya. Padahal mereka orang-orang di dalam gereja tidak percaya. Ya, saya khawatir orang-orang dalam gereja juga banyak yang tidak percaya, mencari Yesus hanya karena masalah perut, hanya masalah hal-hal yang sementara, yang sepele, yang sekunder, bukan hal yang substansi, yang primer. Hal yang terpenting mereka cari Yesus. Tapi mereka cari Yesus karena dalam tanda kutip sekarang, yaitu yang terkenal itu, yaitu hamba-hamba Tuhan banyak di gereja menawarkan blessing theology. Ya, bukan cross teologi. Teologi salib yang ditawarkan oleh Yesus. Nanti kita bicara khusus tentang teologi salib. Apa itu blessing teologi? Apa itu cross teologi? Ya, berkat yang sifatnya sementara, itu yang dikejar. Janji-janji tentang materi. Ya, sementara kamu kaya, kamu meninggal, kamu tidak bawa kekayaan. Oh, kalau percaya Yesus, itu kamu akan diberkati. Oh, jadi kaya. Oh, jadi seperti ini, jadi itu. Itu tawaran sekarang. Dan orang-orang zaman sekarang itu mudah sekali terkecoh. Ya, dikecoh oleh hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Ini murahan. Ya, saya mau tegaskan ini. Orang katakan, wah Pak Moses menghakimi. Enggak, ini kata Alkitab, bukan kata saya. Saya tidak boleh menghakimi, tapi kebenaran firman Tuhan itu menjadi standar untuk menilai orang, menilai hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan tidak boleh jadi standar, tapi firman jadi standar. Ya. Orang menawarkan ya hal-hal yang bersifat sementara. Yesus menawarkan roti hidup ya. Mereka tertarik Yesus itu ya. Saya sudah katakan tadi itu ya. Kembali saya mau tegaskan ini lagi ya, terakhir ini ya. Ya, melihat tanda-tanda ya. Kamu mencari aku, ya, karena melihat tanda-tanda. Ya, makan roti, ya, melihat tanda-tanda, melainkan bukan karena melihat tanda-tanda, ya, melainkan telah makan roti dan kamu sudah kenyang, sudah puas makan roti. Roti apa? Roti yang tadi Yesus pecah-pecahkan, kan itu hanya untuk sementara waktu. Roti yang sementara. Kadang kita mencari Yesus, apa sih motivasi kita? Apalagi hamba Tuhan tawarkan dari mimbar, oh kalau percaya Yesus semua dimudahkan. Kamu berdoa langsung semua beres. Ya,
Tidak semudah itu, tidak seperti kata hamba Tuhan. Itu janji muluk-muluk, kadang janji itu palsu. Janjinya dimanipulasi, Tuhan tidak janji seperti itu. Tidak semudah yang seperti itu. Tapi itu yang dikejar, akhirnya orang termotivasi untuk mengejar itu. Bukan mengejar sang roti hidup yang memberi hidup yang kekal, tapi mengejar dari Tuhan, tetapi yang sifatnya sementara. Ya. Kejar mujizat saja. Yesusnya pembuat mujizatnya, Yesus itu sumber mujizat, mereka tidak kejar. Mereka hanya senang dengan mujizatnya. Hati-hati. Apalagi teologi kemakmuran ya. Blessing teologi atau teologi kemakmuran yang ditawarkan itu begitu mudah ditawarkan dan begitu mudah orang tertariknya. Ya, instan mau jadi orang percaya instan. Ya, lihat tuh orang-orang Yahudi sampai imam-imam. Mereka tidak percaya, memangnya gampang beriman kepada Yesus. Memangnya mudah untuk percaya kepada Kristus. Tidak mudah. Kalau Bapa tidak tarik, dikatakan tidak bisa. Saya sudah berikan perbandingan ya, intertekstualnya itu di Matius 16 tadi ya. Itu karena penyataan. Kalau tidak, walaupun saudara ada di gereja berlama-lama, saudara dengar firman Tuhan di dalam gereja, apalagi firman Tuhan, teologi blessing yang disampaikan terus, saudara tidak mudah akan percaya kepada Yesus. Ya, saudara hanya mengejar berkat, saudara lupa kepada sumber berkat. Hati-hati saudara. Ya, jadi kita lihat ya, kesimpulannya, engkau harus mencari roti hidup. Ya, engkau harus berjumpa dengan Kristus yang adalah roti hidup, yang menghidupkan kehidupan rohanimu. Ya. Bukan engkau kejar mujizat, tapi kejar Yesusnya itu. Ego eminya itu engkau harus kejar. Datang kepadanya, percaya kepadanya. Engkau punya masa depan yang pasti. Ya, yaitu engkau akan hidup kekal. Engkau tidak akan mati, engkau hidup selamanya. Itu ayat 47, ayat 50, ayat 51. Jadi dengar ini baik-baik firman Tuhan. Mungkin saudara akan katakan, oh Pak Moses terlalu keras kalau khotbah. Enggak, bukan. Ini firman Tuhan seperti ini. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Amin.